Novel 9 Matahari, Bab 981. Setelah mendapat jawaban afirmatif dari pria kuat itu, Ye Yunfei tidak lagi ragu, dan melangkah maju. Tuan Pang Xingfan, ini adalah hadiah dari orang-orang Miao kami. Terimalah. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan ke arah Pang Xingfan muda yang jenius dari klan Pang. Lewati cincin luar angkasa, pergilah, teriak Pang Xingfan dingin dengan ekspresi jijik. Senyum di wajah pria parubaya Miao membeku, dan dia berdiri di sana dengan malu. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan senyuman penuh arti. Karena semua orang tahu keluhan antara orang Pang dan orang Miao. Selama bertahun-tahun, orang Pang telah menindas orang Miao, dan orang Miao telah berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan orang Pang. Karena kekuatan orang Pang jauh lebih kuat daripada orang Miao, jika mereka tidak menyenangkan orang Pang, orang Miao akan sulit bergerak 1 inci pun di lautan bintang. Saya tidak ingin melihat orang-orang dari kebangsaan Miao. Sebaiknya Anda menjauh dari saya. Petik 2. Pada saat ini, Pang Xingfan melirik pria parubaya dari kebangsaan Miao dan berteriak. Pria parubaya itu tidak berani menyerang, jadi dia hanya bisa pergi sambil tersenyum. Kakak Pang Xingfan, saya mendengar bahwa Miao Ziqiong dari kebangsaan Miao menemukan seorang pesinah di luar dan melahirkan anak liar, yang merusak reputasi tuan muda kedua dari keluarga Pang Anda. Mungkinkah Anda keluarga Pang lupa tentang hal seperti ini? Orang yang memesankan di sebelahnya, pemuda berpakaian perak tiba-tiba bertanya. Pemuda berpakaian perak ini berasal dari kekuatan yang kuat sebanding dengan klan Pang, dan reputasinya sendiri mirip dengan Pang Xingfan, jadi dia berani menanyakan hal memalukan semacam ini kepada klan Pang. Tentu saja kami tidak akan membiarkannya pergi. Keluarga Pang kami telah mengirim orang untuk menangkap pesinah Miao Ziqiong dan bajingan yang melahirkannya. Pada saat itu, tuan muda kedua kami secara pribadi akan berurusan dengan Miao Ziqiong. Joan dan pesinahnya, bajingan itu. Mereka yang menyambut mereka akan memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Pang Xingfan dengan mendengus dingin. Tuan muda kedua Anda dari keluarga Pang memiliki status mulia, bakat luar biasa, dan kekuatan yang kuat. Saat itu, Anda termasuk di antara 10 jenius muda di generasi muda Tianluo Xinghai. Miao Ziqiong dapat disukai oleh yang kedua tuan muda Pang, karena dia tidak tahu bagaimana berkultivasi, berkat. Dari beberapa kehidupan, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya tidak tahu bagaimana menghargai, tetapi dia juga mengkhianati Tuan Pang berlari keluar untuk mencari pria liar, dan bahkan melahirkan spesies liar, itu sangat rendah. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berbaju putih angkat bicara. Begitu anak laki-laki berbaju putih selesai berbicara, dia melihat seorang pria berdarah berjalan ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat, sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah berada di depannya. Kemudian, boom, tinju yang terbungkus kabut darah tebal membawa energi yang mengerikan, dan itu mengenai dia, dan itu membesar dengan cepat di matanya. Bocah berbaju putih itu terkejut dan marah, dan mundur dengan tergesa-gesa. Anak laki-laki berpakaian putih ini adalah kekuatan dari alam jembatan bintang tengah. Seorang pria muda dengan kekuatan tingkat menengah di alam Starbridge dianggap sangat baik di Tianluo Xinghai, dan dia dapat dianggap sebagai jenius muda di antara kebanyakan sekte. Ledakan. Namun, tidak peduli bagaimana bocah berbaju putih itu menghindar, kepalan tangan yang terbungkus kabut darah tebal masih mengenai hidungnya dengan akurat. Hidung bocah berbaju putih itu hancur di tempat, lalu tubuhnya terlempar tinggi dan mendarat di kejauhan. Memanggil, seorang pria berdarah terbungkus kabut darah, bergerak seperti hantu ke sisi anak laki-laki berbaju putih, dan mengangkatnya. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan itu padaku? Aku adalah He Junseng dari Sekte Tai, dan kakekku adalah sesepuh dari Sekte Tai. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, bersiaplah untuk menanggung kemarahan Sekte Tai. Wajahnya bengkak seperti babi, dan dia meraung putus asa. Di bawah pengawasan semua orang, dipukuli seperti ini tanpa alasan, pemuda berbaju putih yang menyebut dirinya He Junseng ini tidak tahan. Kau tahu, tampar. Begitu raungan He Junseng jatuh, pria berdarah itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras terus-menerus. He Junseng berteriak dengan panik, dan sangat malu dan marah. Pertemuan ini berdampak besar, para jenius muda dari semua ras dan agama datang untuk berpartisipasi,
dan segala macam hal yang terjadi pada pertemuan itu akan dengan mudah menyebar ke seluruh galaksi. He Junseng dapat membayangkan hidungnya dihancurkan di depan umum pada pertemuan ini, dan fakta bahwa dia ditampar dengan cara ini akan segera menyebar ke seluruh Qinghai. Mulai sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat ini, semua jenius muda berkumpul, menatap pemandangan ini dengan mata terkejut. Semua orang bisa merasakan kekuatan dan teror dari pria berdarah di depan mereka. Mengalahkan He Junseng dengan satu gerakan. Apalagi siapa saja yang bisa diundang ke pesta itu punya banyak sejarah. Oleh karena itu, untuk sementara, tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Kapan orang seperti itu muncul di Tianluo Qinghai kita? Dia tertutup kabut darah, dan dia pasti telah melakukan semacam teknik rahasia yang berhubungan dengan darah. Di Tianluo Qinghai kita, siapa di sana? Mengapa kekuatannya begitu aneh? Teknik rahasia. Banyak orang berbisik. Teman ini memiliki wajah yang sangat familiar. Bolehkah saya bertanya dari faksi mana Anda berasal? Apakah ada permusuhan antara Anda dan He Junseng? Pesta ini diselenggarakan oleh keluarga Pang kami. Demi keluarga Pang kami, teman-teman, tolong biarkan He Junseng pergi. Petik 2. Pang Xingfan maju selangkah dan berkata kepada pria berdarah itu, "Dengan orang sepertimu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menyebut orang lain rendah?" Petik 2. Pria berdarah itu mengabaikan Pang Xingfan sama sekali, dan berkata dengan suara serak dan rendah sambil menamparkan He Junseng. "Aku bilang Miao Ziqiong rendah, apa hubungannya denganmu?" Petik 2. He Junseng meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Mulutnya yang penuh dengan gigi telah dicabut, dan ucapannya benar-benar bocor. Bang! Setelah mendengar kata-kata He Junseng, lelaki berdarah itu melemparkannya ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kemudian regangkan kaki Anda dan injak." Engah! Kepala He Junseng pecah di tempat, dan dia meninggal. Dibunuh. Para jenius muda di sekitar semuanya terkejut. Berani. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk generasi muda Tianluo Qinghai untuk meningkatkan persahabatan. Anda benar-benar melakukan kejahatan dan secara terbuka membunuh orang di pertemuan itu. Apa yang Anda lakukan hanyalah tidak menyatukan seluruh generasi muda Tianluo Qinghai. Jenius adalah diremehkan. Kami orang Pang juga diremehkan. Tidak peduli dari mana Anda berasal, hari ini Anda harus memberikan akun klan Pang kami. Petik 2. Pang Xingfan benar-benar marah. Di kejauhan, banyak penguasa alam pembuka laut juga berkumpul. Terutama para penguasa klan Pang, semuanya menyerbu. Pesta ini membunuh orang, dan dampaknya adalah relatif besar. Terlebih lagi, He Junseng adalah cucu dari sesepuh dari Sekte Tai. Dia meninggal di wilayah klan Pang. Sekte Tai pasti akan meminta penjelasan dari klan Pang. Sekte Tai juga merupakan kekuatan yang kuat di garis depan Tianluo Qinghai, klan Pang miskin. Oleh karena itu, para penguasa klan Pang ini tahu bahwa semuanya sedikit serius. Mengapa saya harus memperhatikan klan Pang? Saya datang ke sini hari ini hanya untuk membunuh klan Pang Anda. Pria berdarah itu tersenyum dingin, dan tawanya terdengar sangat aneh dan dingin. Memanggil. Begitu kata-kata itu jatuh, lelaki berdarah itu bergegas ke Pang Xingfan dalam satu langkah, dan memukulnya dengan keras. Mengaum, monster darah yang tampak ganas muncul, memancarkan aura yang menakutkan, dan bergegas menuju Pang Xingfan. Booming, seekor binatang raksasa bermandikan guntur yang menyilaukan muncul, memuntahkan ular petir yang mengepul, dan menghantam Pang Xingfan. Pria berdarah yang tiba-tiba muncul dan membunuh He Junseng tidak lain adalah Ye Yunfei. Ye Yunfei awalnya ingin berurusan dengan Pang Di secara langsung, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Pang Xingfan dan He Junseng, dia sangat marah sehingga dia segera meminum pil vitalitas hemolitik dalam jumlah besar, dan menggunakan esensi asli dan metode disintegrasi darah, bergegas maju untuk menyerang He Junseng. Ternyata nama ibuku adalah Miao Ziqiong. Mulai sekarang, siapapun yang berani menghina ibuku akan mati. Ye Yunfei berpikir sendiri. Alasan mengapa Ye Yunfei membunuh He Junseng adalah karena He Junseng menyebut Miao Ziqiong tercela 2 kali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pang Xingfan dan He Junseng, Ye Yunfei tidak tahu bahwa Miao Ziqiong adalah ibunya. Novel 9 Matahari, Bab 982, di bawah serangan bersama Ye Yunfei, Blood Beast, dan Lei Ze, Pang Xingfan terpaksa mundur lagi dan lagi, meraung terus-menerus. Dia mengeluarkan senjata sihir bawaan kelas atas,
mengaktifkannya, dan berdiri di depannya. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe, berakselerasi tiba-tiba, dan hanya dalam satu langkah, anehnya dia tiba di depan Pang Xingfan, hampir berdiri di sampingnya. Kamu mencari kematian. Pang Xingfan kaget dan marah, dan meninju Ye Yunfei. Kekuatan spiritual yang mengerikan dilepaskan dari tinjunya, mengguncang ruang di sekitarnya. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak. Engah, tinju Pang Xingfan meninju tubuh Ye Yunfei, dan lubang berdarah terbentuk di tempat, melewati tubuhnya, dan tinju berdarah itu menembus dari belakang. Haha, kupikir itu sangat kuat, tapi ternyata rentan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani datang ke wilayah klan Pang kita untuk membuat masalah. Dia sangat tidak sabar, sangat gembira bahwa langkahnya berhasil, dan tertawa liar di tempat. Kekuatan Xingfan benar-benar bagus. Master alam pembuka laut klan Pang semua tersenyum, menghela napas lega, dan berhenti di jalur mereka. Sepupu Xingfan layak menjadi jenius muda Pang klan kita, dia bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Orang-orang muda Pang klan berteriak satu demi satu. Kekuatan bertarung kakak senior Pang Xingfan benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan pria itu dengan satu gerakan. Petik 2. Para jenius muda lainnya juga menghela nafas. Baru saja, He Junseng dikalahkan oleh manusia darah di depannya dengan satu gerakan, tapi sekarang manusia darah ini dikalahkan oleh Pang Xingfan dengan satu gerakan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Pang Xingfan sangat mengerikan. Sekarang, Anda tahu bahwa Anda menyesalinya. Tanda tanya. Petik 2. Pang Xingfan mendengarkan suara-suara pujian di sekitarnya, dan merasa sangat bangga. Dia perlahan-lahan memompa tinjunya ke belakang, menatap Ye Yunfei dengan rendah hati, dan berkata dengan keras. Apakah kamu pikir kamu menang? Tanda tanya. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba mencemooh Pang Xingfan Sen. Tidak bagus. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati Pang Xingfan, dan dia ingin mundur dengan putus asa. Tapi sudah terlambat, Ye Yunfei sudah meninju kepalanya. Meminjam kekuatan menakutkan dari tinju pemakaman Tianjiu untuk mengalir ke depan, tubuh Pang Xingfan terlempar tinggi dengan keras, dan darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus. Pukulan ini telah melukainya dengan serius. Terutama kepalanya, terkoyak, seperti sepotong porselen yang akan pecah. Memanggil, Ye Yunfei mengejarnya selangkah demi selangkah, meraih Pang Xingfan, langsung menyegelnya, dan memindahkannya ke menara hantu. Perubahan ini sangat cepat dan tiba-tiba. Baru setelah Ye Yunfei memindahkan Pang Xingfan ke menara hantu, semua orang kembali sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini benar-benar membuat orang-orang di sekitar tercengang. Jelas Pang Xingfan lebih unggul, tetapi dalam sekejap mata hasilnya terbalik, dan Pang Xingfan dikalahkan. Apa yang terjadi di sini? Tubuh orang ini jelas tertusuk, jadi tidak ada yang salah dengan itu, dan dia masih terlihat hidup dan sehat. Semua orang bingung. Berani datang ke wilayah Pang klan kami untuk membuat masalah, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kalahkan dia. Semua orang Pang klan sangat marah setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan Ye Yunfei mengelilinginya dari segala arah. Klan Pang adalah penyelenggara pertemuan ini, dan Bintang Yingxia adalah wilayah klan Pang. Sekarang seseorang datang ke pintu untuk memprovokasi mereka. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di Tianluo Xinghai, di mana orang-orang Pang klan. Aku bisa menanggungnya. Semuanya sangat marah. Tidak peduli siapa kamu, dari kekuatan itu, jika kamu berani memprovokasi klan Pang kami, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Bentak seorang lelaki tua berjubah merah. Boom! Satu persatu, master pembuka laut dari klan Pang melepaskan paksaan spiritual mereka, dan menghancurkan Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Lebih dari selusin master dari si Brea King Realm klan Pang muncul. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang Pang dari Starbridge Realm dan Emperor Realm juga tampak mengepung Ye Yunfei. Sebagai penyelenggara pertemuan ini, klan Pang mengatur sejumlah besar orang untuk menjaga ketertiban. Siapa orang ini? Beraninya kamu datang ke wilayah klan Pang untuk memprovokasi klan Pang. Apakah kamu tidak sabar? Tanda tanya, yang telah dikembangkan keluarga Pang selama bertahun-tahun. Orang ini tidak hanya melukai Pang Xingfan, tetapi juga menangkapnya dan menyembunyikannya di senjata ajaib ruang angkasa. Apakah Anda naik mati jika dia memprovokasi klan Pang seperti ini? Saya khawatir, setelah beberapa saat, dia akan dipotong-potong oleh klan Pang.
Para jenius muda lainnya dari semua ras dan agama yang datang ke pesta berdiri di samping dan berbicara banyak, berpikir bahwa Ye Yunfei pasti akan berakhir dengan kesengsaraan. Berani memperlakukan kakak senior Pang Xingfan seperti ini di depan kita. Ini sama sekali tidak memperhatikan generasi muda dari seluruh Tianluo Xinghai kita. Sebagai kakak senior dari Sekte Guyue, aku tidak bisa menelan nafas ini. Lihat pisaunya. Tiba-tiba, memegang pisau panjang, seorang pria juga bergegas menuju Ye Yunfei. Pria ini adalah jenius muda dari Sekte Guyue. Dia melihat bahwa Ye Yunfei dikelilingi oleh orang-orang klan Pang, dan dia pasti akan kalah, jadi dia mengambil kesempatan untuk bergerak. Itu benar, orang-orang Sekte Zixuan kami juga tidak bisa melihatnya. Ambil nyawamu. Seorang pemuda jangkung dan kurus menyerang ke depan dengan tombak biru di tangan. Aku dari Sekte Tianxi, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang buas ini hari ini. Seorang pemuda gendut dengan penggaris putih di tangannya bergegas keluar, menyerang simbol putih misterius, dan terbang menuju Ye Yun. Kemudian, satu demi satu, para jenius muda juga menembak, meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Semua orang berpikir bahwa ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan, jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan dan gaya Anda sendiri, dan memenangkan hati klan Pang. Tiba-tiba, ada sejumlah besar orang dari segala arah, termasuk orang-orang dari keluarga Pang dan para jenius muda itu, bergegas menuju Ye Yunfei dengan tatapan membunuh. Senior, giliranmu. Pada saat ini, Ye Yunfei telah menyingkirkan Lei Ze dan Blood Beast, berdiri diam, tidak bergerak, menyaksikan kerumunan bergegas ke arahnya dengan mata dingin, dan mengirimkan transmisi suara ke pria kuat itu. Senior, tangkap mereka semua hidup-hidup, terutama orang-orang dari klan Pang. Mereka menangkap ayah saya, dan mereka ingin menangkap saya. Mulai sekarang, saya akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Saya ingin menangkap semua orang sejumlah besar orang-orang dari klan Pang. Ye Yunfei berkata kepada pria kuat itu. Ini juga alasan mengapa Ye Yunfei tidak membunuh Pang Xingfan sekarang. Oke, selama kamu bahagia, pria kuat itu tersenyum. Saat berikutnya, booming, lengan raksasa seperti naga tiba-tiba muncul di atas tanah datar, memancarkan paksaan energi yang sangat menakutkan, langsung menekan semua orang di tanah datar. Banyak orang yang relatif lemah dihancurkan ke tanah oleh ping-ping pangpong di tempat, dan mereka bahkan tidak bisa memanjat. Novel 9 Matahari, Bab 983, Lengan. Semua orang menatap lengan raksasa itu dengan mata ketakutan. Boom, lengan besar itu mengulurkan telapak tangannya, menyapu, dan melepaskan tekanan energi yang kuat, langsung memenuhi tanah datar. Kakak, kebanyakan orang merasa seolah-olah sedang memikul puluhan gunung yang berat di pundaknya, dan pinggangnya terus-menerus ditekuk. Hanya Master Alam Pembuka Laut yang berada dalam situasi yang lebih baik, tetapi wajah mereka berubah dengan liar. Nafas energi yang dilepaskan oleh lengan ini begitu menakutkan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri tanpa semangat juang sedikitpun. Lengan raksasa itu menyapu, dan mereka yang baru saja mengepung Ye Yunfei ditangkap di telapak tangan mereka, disegel, dan dilemparkan ke depan Ye Yunfei. Ping pong pong. Dalam waktu singkat, sekelompok besar orang tergeletak di depan Ye Yunfei. Semuanya tidak bisa bergerak, dan wajah mereka ketakutan. Monster macam apa lengan raksasa ini? Sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Kita tidak boleh membiarkan orang tua itu kabur. Ye Yunfei menunjuk ke arah Pang Di dan berteriak ke lengan raksasa itu. Pang Di adalah kekuatan dari alam pembukaan laut tingkat menengah, dan saat ini dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lengan raksasa itu tersenyum. Ledakan. Lengan raksasa itu tiba-tiba berakselerasi, seolah-olah telah menembus belenggu ruang dan waktu, dan menyusul para master alam pembuka laut yang melarikan diri sekaligus, dan kemudian menangkap mereka satu persatu, menangkap semua master alam pembuka laut kembali seperti kilat lemparkan ke depan Ye Yunfei. Dalam sekejap, semua orang yang baru saja mengepung Ye Yunfei tertahan dan berbaring di depan Ye Yunfei. Apa yang terjadi? Orang-orang lain yang tadinya tidak bergerak berdiri di kejauhan dengan bingung. Pada saat yang sama, di atas bintang Yingxia, suara mendesing. 3 sosok dengan aura menakutkan melonjak ke langit, bergegas menuju tempat para jenius berkumpul. Anak muda, dari mana asalmu? Mengapa kamu datang ke wilayah klan Pang kami untuk membuat masalah? Selain itu,
Hari ini adalah pertemuan generasi jenius Tian Luo Xinghai yang lebih muda. Jika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya akan membuat marah keluarga Pang kami, tetapi juga seluruh Tian Luo Xinghai. Petik 2. Pria tua berjubah merah dari klan Pang menatap Ye Yunfei dan bertanya. Dia adalah penguasa dunia pembukaan laut klan Pang. Dia telah berjalan di langit berbintang dan dihormati. Meskipun dia ditahan dan tidak bergerak, dia masih berbicara dengan arogan. Jadi, bagaimana jika Anda membuat marah klan Pang? Mulai sekarang, aku hanya akan mengganggumu klan Pang. Ye Yunfei mencibir, kami bukan dari keluarga Pang, kenapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Petik 2. Orang lain yang bukan dari klan Pang berteriak keras. Selain orang dari klan Pang, ada banyak pemuda jenius dari pasukan lain yang ditahan dan berbaring di depan Ye Yunfei. Tampaknya kamu yang memprovokasi aku lebih dulu. Ye Yunfei melirik para jenius muda itu. Orang tua, namamu Pangdi, kan? Ye Yunfei berjalan ke arah Pangdi, menatapnya dengan dingin, dan bertanya dengan dingin. Betul, saya Pangdi, anak muda. Dari mana asalmu dan mengapa kamu ingin melawan keluarga Pang kami? Sebaiknya kamu berpikir jernih, jika kamu memprovokasi keluarga Pang kami, konsekuensinya akan sangat serius. Jawab Pangdi. Berhenti bicara omong kosong, di mana ayahku? Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak lengan kanan Pangdi berkeping-keping seperti kilat, dan bertanya. Ayahmu, Pangdi menjerit dan sedikit bingung pada saat bersamaan. Itu benar, nama ayahku adalah Ye Tianpeng, di mana itu? Suara Ye Yunfei sangat dingin, saat berbicara, Ye Yunfei menghancurkan lengan kiri Pangdi lagi seperti kilat. Dengan melakukan itu, kedua lengan Pangdi hancur. Kamu Tianpeng, aku tahu, kamu bajingan itu. Kenapa kamu datang ke sini? Pang Jian tidak menangkapmu. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ekspresi Pangdi berubah drastis dan dia berkata tanpa berpikir. Bajingan, bagaimana bisa? Orang-orang dari klan Pang di sekitar juga kaget saat mendengar ini. Tentu saja mereka tahu bahwa spesies liar yang disebutkan Pangdi pastilah putra yang dilahirkan oleh Miao Ziqiong. Retak, Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menghancurkan kaki kiri Pangdi seperti kilat. Dengan cara ini, anggota tubuh Ponti hanya tersisa satu kaki kanan. Aku akan bertanya lagi, di mana ayahku? Ye Yunfei bertanya kata demi kata. Hei, Xiao Yezong, ayahmu telah dibunuh olehku. Aku tidak tahu betapa menyedihkan kematiannya. Meskipun Pangdi berkeringat dingin karena kesakitan, dia tetap berkata sambil tersenyum menyeringai. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Yunfei mengeluarkan pil racun hitam dan memasukkannya ke mulut Pangdi seperti kilat. Saat berikutnya, Pangdi berteriak kesakitan, berguling dan meronta-ronta di tanah. Untuk menghadapi orang-orang sepertimu, satu pil beracun mungkin tidak cukup, ayo tambahkan satu lagi. Ye Yunfei mengangkat tangannya, dan pil beracun lainnya secara akurat ditembakkan ke mulut Pangdi. 2 pil beracun, aku khawatir kamu tidak akan bisa menahannya dan mati karena rasa sakit yang luar biasa, jadi tambahkan pil bergizi lainnya, biarkan kamu perlahan merasakan rasa sakit yang dibawa oleh 2 pil beracun ini. Ye Yunfei dengan lambaian tangannya, dia mengirim pil putih ke mulut Pangdi. Kemudian, kedua pil racun itu pecah bersamaan, dan rasa sakit yang diderita Pangdi langsung berlipat ganda. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, wajahnya benar-benar cacat, dan tubuhnya meringkuk seperti udang rebus, gemetar hebat. Suara mendesing. Pada saat ini, 3 sosok datang dari langit, seperti 3 gunung suci yang bertabrakan, mengguncang seluruh dunia. Paksaan dari 3 energi besar memenuhi dunia dalam sekejap, menyebabkan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka hancur. Ini 3 tetua klan Pang kami. Mereka akhirnya di sini. Petik 2. Semua anggota klan Pang sangat terkejut. Dikatakan bahwa klan Pang memiliki 3 penguasa alam kesengsaraan surgawi yang menjaga bintang Yingxia. Memang benar, orang-orang dari kekuatan lain diam-diam terkejut saat melihat ketiga sosok itu bergegas ke arah mereka dengan momentum yang menakutkan. Siapa yang berani datang ke wilayah klan Pang kita untuk membuat masalah? Apakah kita benar-benar tidak memperhatikan keluarga Pang kita? Petik 2. Suara nyaring terdengar, dan suara gemuruh itu seperti guntur dari langit. 3 tetua, ini, datang dan selamatkan kami. Beberapa orang dari klan Pang berteriak keras. Bang bang bang.
Tubuh Ye Yunfei berkedip, dan dia menendang anggota klan Pang yang berteriak satu persatu, mematahkan tangan atau kaki mereka, berteriak lagi dan lagi. Petik 2. Pada saat ini, 3 penguasa alam kesengsaraan surgawi dari klan Pang bergegas mendekati tanah datar. Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan amarah. Boom! Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh 3 master alam kesengsaraan surgawi ini sangat menghancurkan Ye Yunfei, menyebabkan Ye Yunfei mundur terus-menerus, tidak dapat berdiri dengan mantap. Kekuatan Ye Yunfei saat ini masih sedikit berbeda dengan master di alam kesengsaraan surgawi. Senior, giliranmu. Di atas bintang Yingxia, ketiga orang ini adalah yang paling kuat, kata Ye Yunfei ke lengan raksasa itu. Jangan khawatir, aku akan bergerak saat mereka mendekat. Kalau tidak, jika aku bergerak, aku akan menakuti mereka. Maka aku harus bekerja keras untuk mengejar mereka, kata lengan raksasa itu melalui transmisi suara. Baiklah, Ye Yunfei mengangguk. Boom! Akhirnya, 3 lelaki tua datang bersamaan, turun di udara, dan mendarat di tanah datar selangkah demi selangkah. Seluruh dunia sedikit bergetar karena mereka. 3 tetua, datang dan selamatkan kami. Orang-orang dari klan Pang sangat bersemangat saat melihat ketiga tetua itu. Namun, saat ini, pukul aku, teriakan yang menghancurkan bumi terdengar. Gemuruh, pukulan dari lengan raksasa itu ditinju ke arah ketiga lelaki tua itu. Sebuah cetakan kepalan besar dan sangat terang muncul, karena itu sangat besar sehingga hampir memenuhi seluruh dunia, maju dengan gemuruh. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya didorong ke depan oleh tanda tinju ini, dengan momentum yang menakutkan. Bang-bang, ruang mulai pecah, dan retakan ruang gelap muncul, seperti jaring laba-laba. Bagaimana mungkin, wajah ketiga lelaki tua itu berubah drastis. Meskipun mereka adalah penguasa alam kesengsaraan surgawi dan jarang bertemu lawan di langit berbintang ini, pada saat ini, mereka merasa bahwa mereka tidak terkalahkan dalam menghadapi ini, lengan raksasa. Lakukan, teriak salah satu pria tua itu. Bum bum bum, ketiga lelaki tua itu meletus pada saat yang sama, dan tekanan energi yang mengepul berguling terbalik, mengguncang langit. Kemudian, ketiga lelaki tua itu menampilkan gerakan besar pengetahuan mereka pada saat yang sama, memblokir serangan lengan itu. Gemuruh, kedua belah pihak bertarung bersama. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, energi meraung kemana-mana seperti semburan, dan potongan-potongan rune terus naik dan terjalin berkeping-keping. Namun, pertempuran ini dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Setelah beberapa pukulan, bang bang bang, ketiga lelaki tua itu terpesona oleh pukulan itu, mengerang dan batuk darah terus-menerus, pakaian di dada mereka berlumuran darah. Bagus, Ye Yunfei mengangguk, benar-benar lega. Terlihat bahwa kekuatan lengan raksasa ini dapat menghancurkan ketiga penguasa alam kesengsaraan surgawi ini. Novel 9 Matahari, Bab 984, Yang Mulia, siapa Anda? Dengan kekuatan Anda di medan bintang ini, Anda seharusnya tidak pernah menjadi sosok yang tidak dikenal. Mengapa Anda menyerang orang-orang Pang kami? Salah satu lelaki tua itu bertanya dengan marah. Boom, lengan raksasa itu meninju lagi, gun-gun meninju dengan keras, menghantam ruang hampir meledak. Bang bang bang, ketiga lelaki tua itu terpesona lagi, mereka sama sekali bukan tandingan lengan raksasa ini. Tangkap mereka, Ye Yunfei berteriak, ketiga master alam kesengsaraan surgawi ini jelas merupakan salah satu kekuatan tempur inti di antara klan Pang, jika sesuatu terjadi, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi klan Pang. Itu mudah. Lengan raksasa itu tersenyum, tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan meraih seorang lelaki tua. Beraninya kamu, orang tua itu ketakutan dan marah, dan mundur dengan putus asa. Namun, kecepatan lengan besar itu lebih cepat darinya, dan kekuatan pukulan yang mengerikan membuat dadanya sesak. Boom, satu demi satu senjata ajaib meluncur keluar dari tubuhnya, mengaktifkannya, dan meledak ke arah lengan raksasa itu. Bergemuruh. Paksaan energi bergulir mengalir keluar dari tubuhnya, berguling ke belakang, dan bergegas ke depan seperti lautan badai. Namun, semua ini tidak berhasil. Kemanapun telapak tangan raksasa itu pergi, semuanya akan terhapus. Akhirnya, telapak tangan raksasa itu saling menutup, menggenggam telapak tangan lelaki tua itu, dan mengguncangnya dengan keras. Tubuh lelaki tua itu langsung retak, dagingnya berdarah, dan dia terluka parah, termasuk tubuh jiwanya juga hancur. Suara mendesing,
Melihat pemandangan ini, dua lelaki tua lainnya berbalik dan melarikan diri tanpa semangat juang. Boom! Lengan raksasa itu keluar, mengguncang kehampaan, dan langit serta bumi meraung. Pemaksaan energi yang mengepul menyapu langit dan tanah, menekan tubuh kedua lelaki tua itu, menyebabkan kecepatan mereka terus menurun. Pada akhirnya, lengan raksasa itu menangkap satu persatu, menangkap kedua lelaki tua itu pada saat yang sama, dan menariknya kembali. Bang-bang, kedua lelaki tua itu dengan kejam dilemparkan ke depan Ye Yunfei, berlumuran darah, dan berbaring bersama dengan klan Pang lainnya, dengan sangat malu. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat bahwa tiga penguasa alam kesengsaraan surgawi juga tertahan, terbaring di samping mereka berlumuran darah dan tidak dapat bergerak. Yang dan tidak dapat mempercayainya. Harus diketahui bahwa Master Alam Pembuka Laut yang berjalan di Lautan Bintang ini sudah menjadi orang kuat yang ditakuti oleh orang lain. Seorang Master dari alam kesengsaraan surgawi, untuk prajurit biasa, bahkan lebih seperti keberadaan seperti dewa dalam legenda. Tapi sekarang, ketiga penguasa alam kesengsaraan surgawi dari klan Pang ini terlihat sangat lemah, seperti tiga ayam kecil, mereka ditangkap dan terbaring di sini, tidak bisa bergerak sama sekali. Bukankah ketiga master dari alam kesengsaraan surgawi ini? Bagaimana mungkin seorang master alam kesengsaraan surgawi begitu lemah? Orang-orang dari kekuatan lain bahkan memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Hanya orang-orang dari klan Pang yang tahu bahwa ketiga lelaki tua ini adalah penguasa sejati alam kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang dari klan Pang memandang lengan raksasa itu dengan mata ketakutan, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Mampu mengalahkan tiga master alam kesengsaraan surgawi dalam beberapa pukulan, bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan lengan raksasa ini. Kapan Pangklan kita memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan? Banyak orang Pangklan berpikir sendiri. Ayo pergi, jika kita tinggal di sini lagi, kita mungkin terlibat. Pada saat ini, orang-orang di kejauhan yang baru saja tidak mengepung Ye Yunfei sudah ketakutan, dan mundur dengan tenang, bersiap untuk menyelinap pergi. Tidak ada yang diizinkan pergi, jika tidak, tembak untuk membunuh. Ye Yunfei melirik dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang itu membeku dan berhenti. Kami baru saja diundang ke pesta, dan kami tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan orang Pang. Seseorang berkata dengan berani, "Senior, segel mereka semua, dan jangan biarkan mereka pergi untuk saat ini," kata Ye Yunfei pada lengan raksasa itu. Begitu orang-orang ini pergi, diperkirakan apa yang terjadi di sini akan segera menyebar. Boom! Lengan raksasa itu meraih dengan telapak tangan, meraih semua orang di kejauhan di telapak tangan, lalu menyegel mereka semua, dan melemparkannya ke tanah datar. Hu Miao, Tuan Huang, dikatakan bahwa bintang Yingxia ini adalah pangkalan yang sangat penting dari klan Pang, dan pasti ada banyak harta benda yang disimpan di sana. Pergi dan lihat barang berharga apa yang ada di sana. Ingat, jangan bersikap sopan, ambil apapun yang bisa kamu pindahkan. Ambil, kata Ye Yunfei. Oke, jawab Hu Miao dan Huang Chang. Senior, kamu juga harus pergi dan melihat apakah keluarga Pang memiliki hal-hal baik di markas ini. Aku akan membantumu membuat alkimia, dan aku akan membutuhkan banyak tumbuhan dan harta alam, kata Ye Yunfei kepada lengan raksasa itu. Dengan lengan sebesar ini, apapun formasi, batasan atau mekanismenya, dapat dipatahkan dengan satu sentuhan, diperkirakan dapat menjungkir balikkan bintang Yingxia ini. Bagi Ye Yunfei, hal terpenting adalah menemukan ayahnya dengan cepat, dan dia sedang tidak mood untuk mencari properti. Oke, jawab lengan raksasa itu. Kemudian, lengan raksasa itu membawa Hu Miao dan Huang Chang beraksi, mencari properti. Kalian tuntun aku jalan, katakan dengan jujur hal-hal berharga apa yang ada di planet ini. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Lengan raksasa itu dengan santai mengambil. Tiga master alam kesengsaraan surgawi dari klan Pang dan beberapa Pihaijing menggenggamnya di telapak tangannya, memaksa mereka untuk memimpin jalan. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei memindahkan semua orang Pang, serta mereka yang baru saja mengepungnya, ke menara hantu. Kemudian datang ke tubuh Pang Di. Saat ini, Pang Di masih menderita siksaan yang mengerikan. Rasa sakit yang luar biasa merusak tubuh dan pikirannya, tubuhnya berubah bentuk, seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin, dan dia kehilangan setidaknya puluhan kati.
Sebagai obat mujarab beracun yang disuling secara pribadi oleh Ye Yunfei sangatlah kuat. Ye Yunfei mengeluarkan penawarnya dan memasukkannya ke mulut Pang Di. Setelah meminum penawarnya beberapa saat, Pang Di akhirnya mengendurkan seluruh tubuhnya, lumpuh di sana, terengah-engah putus asa. Sekarang, bisakah kita tahu, di mana ayahku? Ye Yunfei bertanya dengan dingin. Jika kamu tidak mengatakannya, kali ini, aku akan memberimu 3 pil racun. Jangan khawatir, aku jamin kamu tidak akan mati dengan mudah, tapi rasa sakit yang kamu alami 2 kali lebih parah dari sebelumnya. Suara Ye Yunfei terdengar sedingin itu berasal dari Nine Nether Hells. Pang Di tidak bisa membantu tetapi terkejut, menunjukkan ekspresi ketakutan. Penyiksaan barusan membuatnya tak tertahankan, jika 2 kali lebih parah, itu tidak terbayangkan. Ayahmu sekarang sedang dipenjara di hukuman mati Ying Xiaxing. Setelah ragu beberapa saat, Pang Di akhirnya menyerah dan berkata dengan suara lemah. Memimpin jalan, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk mengangkat Pang Di, dan berteriak dengan dingin. Kemudian, di bawah bimbingan Pang Di, Ye Yunfei menemukan pintu masuk gua bawah tanah yang gelap. Tidak lama setelah memasuki pintu masuk ini, ada lorong bawah tanah yang memanjang secara diagonal ke bawah. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak orang Pang yang menjaganya. Ye Yunfei tidak ragu, dan langsung membunuh mereka tanpa meninggalkan satupun. Akhirnya, datanglah ke istana bawah tanah yang besar. Di pintu masuk istana bawah tanah, ada lebih dari selusin formasi cemerlang. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei menguraikan selusin formasi dan memasuki istana bawah tanah. Di istana bawah tanah, ada sel penjara kecil dan gelap. Di antara sel-sel ini juga terdapat kandang besi yang terbuat dari bahan khusus, dan banyak tahanan yang disekap di dalam kandang besi tersebut. Begitu Ye Yunfei memasuki istana bawah tanah, kekuatan jiwanya segera dilepaskan untuk persepsi. Ayah, tiba-tiba, Ye Yunfei menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Akhirnya merasakan nafas Ye Tianpeng. Novel 9 Matahari, bab 985. Setelah merasakan nafas Ye Tianpeng, Ye Yunfei segera bergegas menuju salah satu sel. Di dalam sel penjara yang sempit ini, terdapat sebuah sangkar besi berwarna hitam. Di dalam sangkar besi terbaring seorang pria parubaya berlumuran darah, tidak bergerak. Itu Ye Tianpeng, ayah. Ye Yunfei terkejut sekaligus senang. Hari-hari ini, Ye Yunfei mengkhawatirkan ayahnya sepanjang waktu, dan sekarang dia akhirnya menemukannya. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual menebas, langsung menghancurkan bagian atas sangkar besi. Kualitas sangkar besi ini sangat keras, dan pilar besi itu diukir dengan banyak rune khusus, dan kombinasi rune tersebut setara dengan formasi. Namun, Ye Yunfei melepaskan formasi pedang eksekusi 5 elemen abadi, yang menghancurkan sangkar besi dalam sekejap. Kemudian dengan jentikan lengan baju Ye Yunfei, tubuh Ye Tianpeng terbang dan mendekati tubuh Ye Yunfei. Dantian ayah dan meridian di tubuhnya telah dihancurkan. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap di bawah persepsi kekuatan jiwanya. Basis kultivasi Ye Tianpeng telah dihapuskan. Apalagi sekujur tubuhnya dipenuhi bekas luka goncangan, bekas luka lama dan bekas luka baru, jelas sudah dipukul berkali-kali. Klan Pang, Ye Yunfei menatap ayahnya yang berdarah dengan niat membunuh di dalam hatinya. Ye Yunfei mengeluarkan pil dao penyembuhan kelas 9, memasukkannya ke mulut Ye Tianpeng, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memasukkannya ke dalam tubuh Ye Tianpeng untuk membantunya mencerna dan menyerapnya. Lagi pula, kekuatan Ye Tianpeng masih relatif lemah, dan dia belum bisa mencerna pil dao tingkat 9. Setelah meminum dao dan, luka Ye Tianpeng perlahan mulai membaik. Ye Yunfei memindahkan Ye Tianpeng ke menara hantu. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk memperbaiki dantian dan meridianku. Ye Yunfei berpikir sendiri. Dantian dan meridian Ye Tianpeng rusak parah, bahkan Ye Yunfei tidak dapat membantu Ye Tianpeng memperbaikinya dengan cepat. Tuan, cepatlah datang, kami telah menemukan banyak formasi besar. Sepertinya ada banyak hal baik yang tersembunyi dalam formasi besar ini. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Humiao. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Ye Yunfei segera berbalik, bersiap untuk meninggalkan istana bawah tanah. Anak muda, tolong saya. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu sel. Oh, Ye Yunfei melihat,
dan melihat sangkar besi di sel penjara itu, dan seorang lelaki tua berambut putih sedang menatapnya dengan penuh harap. Anak muda, tolong selamatkan saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Saya ingin balas dendam, klan Pang menghancurkan rumah saya, membantai orang-orang saya, dan mengunci saya di sini. Saya telah disiksa selama ratusan tahun, dan saya ingin membalas dendam dari klan Pang. Anak muda, hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Petik 2. Orang tua itu memohon. Mengapa saya harus membantu Anda? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya. Ye Yunfei bukanlah orang suci yang akan berbelas kasih tanpa alasan. Anak muda, keluarga Pang adalah musuhmu dan musuhku. Kita semua memiliki musuh yang sama. Biarkan aku keluar, kamu dapat menangani klan Pang bersama-sama. Petik 2. Orang tua itu berkata, bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Pang adalah musuhku? Petik 2. Tanya Ye Yunfei, kamu datang ke sini untuk menyelamatkan orang, yang berarti orang-orang yang ditangkap oleh keluarga Pang secara alami adalah musuhmu. Petik 2. Kata orang tua itu, kamu sangat masuk akal. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5. Tangan itu mencekik, menghancurkan sangkar besi dalam sekejap. Anak muda, terima kasih banyak. Pria tua itu berjalan keluar dengan terkejut, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei dengan penuh semangat. Dantianmu telah dihancurkan, bagaimana kamu membalas dendam? Ye Yunfei melirik lelaki tua itu dan berkata dengan tenang. Tinggalkan di sini dulu, lalu perlahan pikirkan cara. Pria tua itu tercengang sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, Bintang Yingxia adalah wilayah klan Pang. Dengan keadaanmu saat ini, bahkan jika kamu bisa keluar dari ruang bawah tanah ini, kamu tidak bisa meninggalkan Bintang Yingxia. Kamu pasti akan jatuh ke tangan orang klan Pang lagi. Ye kata Yunfei, titik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, wajah lelaki tua itu langsung memucat, dan kegembiraan tadi menghilang tiba-tiba. Aku akan membawamu pergi dari Bintang Yingxia. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, terima kasih atas kebaikan bantuan putra ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Pria tua itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei lagi. Anak muda, selamatkan aku juga musuh klan Pang. Aku telah dipenjara di sini oleh klan Pang selama lebih dari 100 tahun. Kebencian yang mendalam, anak muda, tolong selamatkan aku, keluarga Pang juga musuhku. Petik 2. Selain itu, saya pasti akan membalas Anda, dan saya akan menawarkan Anda hadiah yang memuaskan Anda. Anak muda, bantu aku. Petik 2. Seorang tetua klan Pang menahan saya di sini selama lebih dari 70 tahun untuk menempati harta saya. Petik 2. Di seluruh istana bawah tanah, tiba-tiba ada panggilan untuk meminta bantuan. Ye Yunfei melirik perlahan, dan menemukan bahwa setidaknya ada 4 hingga 500 orang yang dipenjara di istana bawah tanah ini, dan beberapa dari mereka bukanlah manusia melainkan binatang buas, monster, atau ras lain. Selain itu, Ye Yunfei juga menemukan bahwa beberapa tahanan ini dulunya adalah tuan yang relatif kuat. Ada banyak master dari alam pembukaan laut, apalagi, ada 5 master dari alam kesengsaraan surgawi. Tentu saja, semua tahanan ini telah disegel, atau dantian dan meridian mereka telah dihancurkan, dan kultivasi mereka telah hilang. Tahanan ini dipenjarakan di sini oleh keluarga Pang. Mereka pasti membenci keluarga Pang. Selain itu, mereka mungkin memiliki pasukan sendiri di belakang mereka. Jika saya membebaskan mereka, itu akan menimbulkan banyak masalah bagi keluarga Pang. Petik 2. Ye Yunfei melihat pada orang-orang tahanan yang meminta bantuan berpikir untuk dirinya sendiri. Oke, aku akan menyelamatkan mereka semua. Ye Yunfei berkata dengan lantang. Kemudian, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan formasi pedang suksian 5 elemen tercekik, menghancurkan gerbang dan sangkar besi di setiap sel. Sel penjara dan sangkar besi ini sangat kuat, dan ada banyak batasan rune yang terukir di dalamnya, sehingga pertahanannya sangat kuat. Namun, itu benar-benar dihancurkan oleh Ye Yunfei dalam waktu singkat. Terima kasih, tuanku. Kebaikan tuanku yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Ratusan tahanan keluar dari kandang besi dan sel tempat mereka dipenjara, dan berterima kasih kepada Ye Yunfei.
Semuanya, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Sekarang, kamu telah memasuki senjata ajaib luar angkasaku, dan aku akan mengeluarkanmu. Jika tidak, bahkan jika kamu keluar dari sel ini, kamu tidak akan dapat meninggalkan bintang Yingxia. Ye Yunfei berkata dengan keras. Semuanya, mari kita dengarkan pengaturan tuan muda ini. Pria tua yang pertama kali diselamatkan oleh Ye Yunfei berkata dengan lantang. Bagus, semua tahanan menjawab serempak. Oleh karena itu, Ye Yunfei mengirim semua tahanan ke menara hantu, dan kemudian bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Tuan, lewat sini, ayo, kami menunggumu menerobos. Suara Humiao terdengar lagi. Aku datang. Ye Yunfei melonjak ke udara, bergegas menuju suatu lokasi, dan mendarat di depan sebuah istana setelah beberapa saat. Ada banyak mayat berserakan, banyak dari mereka adalah master pembuka laut. Orang-orang dan kuda-kuda ini semuanya menjaga istana, dan mereka semua dibunuh oleh lengan raksasa itu. Ada juga 3 master alam kesengsaraan surgawi dan beberapa ahli alam perintis laut yang disegel, tidak bisa bergerak, dan dibuang. Istana dilindungi oleh puluhan formasi besar yang saling tumpang tindih. Lengan raksasa itu dengan keras menerobos formasi, meninju formasi besar itu satu demi satu. 3 atau 4 formasi besar telah dipatahkan. Namun, ada banyak formasi besar ini, dan masing-masing sangat kuat, jadi lengan raksasa ingin menghancurkan semua formasi besar ini, dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dengan kekuatan lengan raksasa ini juga sulit untuk menembus formasi, bisa dibayangkan betapa tangguh formasi besar ini. Istana yang dilindungi oleh puluhan formasi besar dipenuhi aura dan sinar cahaya berwarna-warni. Tampaknya ini adalah rumah harta karun. Ye Yunfei mengangguk. Novel 9 Matahari, bab 986. Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk menganalisis puluhan formasi. Sesaat kemudian, Ye Yunfei memiliki pemahaman menyeluruh tentang masing-masing formasi besar ini. Biarkan aku melakukannya. Ye Yunfei berjalan mendekat dan berkata pada lengan raksasa itu. Anak muda, formasi ini memiliki level yang bagus, tetapi agak sulit untuk dihadapi. Mari kita bekerja sama, jawab lengan raksasa itu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Ye Yunfei sudah melewati formasi pertama. Bagi Ye Yunfei, formasi ini terlihat transparan. Hah, anak muda, tanpa diduga, Anda tidak hanya tahu cara membentuk formasi, tetapi juga memecahkan formasi dengan sangat baik. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya lengan raksasa ini melihat Ye Yunfei mematahkan formasi, dan dia sangat terkejut. Tepat setelah dia selesai berbicara, Ye Yunfei terus berjalan maju dan melewati formasi kedua. Formasi kedua ini, untuk Tu Ye Yunfei, sepertinya masih transparan. Bagaimana mungkin? Petik 2. Lengan raksasa itu tertegun. Dia baru saja membombardir formasi besar ini untuk waktu yang lama, dan dengan susah payah, dia hanya mematahkan 3 atau 4. Sekarang, Ye Yunfei melewati 2 formasi besar dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari lengan raksasa itu, Ye Yunfei terus berjalan maju, dan setelah beberapa saat, dia melewati semua formasi besar dan berjalan ke gerbang istana. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Anak muda, kamu masih muda, dan level formasimu terlalu dibesar-besarkan. Petik 2. Lengan raksasa itu sepertinya agak tidak bisa diterima. Oke, kemari juga. Petik 2. Ye Yunfei berbalik dan berkata, patah. Petik 2. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak ringan, dan minum dengan lembut di mulutnya. Mengikuti minuman Ye Yunfei, itu jatuh. Boom, satu demi satu, formasi besar pecah sebagai tanggapan. Dalam sekejap mata, lusinan formasi besar semuanya rusak dan menghilang. Monster, lengan raksasa itu menatap Ye Yunfei, tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian mengeluarkan 2 kata. Saat ini, Ye Yunfei sudah masuk ke istana. Benar saja, istana ini adalah rumah harta karun, dengan tumpukan harta yang bertumpuk seperti bukit. Jamu, ramuan, senjata ajaib, spar, semua jenis harta alam dan duniawi. Sangat mempesona, ada begitu banyak harta. Humiao bergegas masuk, seperti penggemar uang kecil, dan berteriak. Memanggil, dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas muncul, bergegas menuju tumpukan pil, dan mulai menelan pil itu. Diam,
jangan minum pil berharga dan langka itu. Hu Miao bergegas menghentikan mereka. Huang Chang juga bergerak cepat dan mulai mengumpulkan harta. Hah, itu. Ye Yunfei tiba-tiba menyipitkan matanya, dan menatap ke bagian terdalam istana, di mana kabut tipis dan matahari bersinar terang. Ada kolam matahari bersinar. Melihat dari kejauhan, cahaya keberuntungan di kolam melonjak, dan ada awan dan kabut yang terus-menerus mengepul. Semburan kabut yang menyegarkan datang, membuat orang merasa nyaman di mana-mana, seolah-olah mereka akan mengangkat awan dan terbang. Memanggil. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke sisi kolam. Sebenarnya ada air suci akar tanah di kolam ini. Pengalaman Ye Yunfei sangat kaya, dia bisa tahu sekilas bahwa kolam ini berisi air suci yang sangat berharga, air suci akar tanah. Air suci akar tanah dipadatkan dari intisari yang jauh di dalam bumi, konon dibutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk setetes air suci akar tanah memadat. Di kolam ini, setidaknya ada lebih dari 100 tetes air suci akar tanah, yang sangat berharga. Tampaknya pejabat senior klan Pang sama sekali tidak tahu air suci dari akar tanah, dan mereka tidak tahu cara menggunakannya, jadi mereka meletakkan kolam ini di sini. Kalau tidak, mereka akan mencobanya terbaik untuk memindahkan kolam ini kembali ke markas klan Pang. Anggap saja sebagai latar belakang keluarga. Mungkin, manajemen senior keluarga Pang hanya menganggap kolam ini aneh, tetapi mereka tidak dapat melihat kebenarannya, jadi mereka menempatkan di sini. Ye Yunfei berpikir sendiri, air di kolam ini tampaknya sangat berharga. Ini terlihat seperti harta karun legendaris. Air suci dari akar tanah. Hanya saja air suci dari akar tanah hanyalah sesuatu dalam legenda, itu ilusi, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jadi bagaimana itu bisa muncul di sini. Lengan, raksasa itu juga datang ke sisi kolam dan berkata dengan heran, "Ya, ini adalah air suci akar tanah." Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Apa, ini adalah air suci akar tanah? Kolam air suci akar tanah, bukankah kita dikembangkan? Petik 2. Lengan raksasa itu berseru kaget. Ini bukan seluruh kolam, hanya sebagian kecil dari kolam ini adalah air suci akar tanah. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari selusin botol giok, membuka tutupnya, dan mulai mengumpulkan air suci akar tanah di kolam. Ye Yunfei melakukan teknik rahasia, membuat segel dengan tangannya terus-menerus, menciptakan serangkaian rune warna-warni yang misterius, yang jatuh ke dalam kolam. Setelah beberapa saat, ada banyak tetesan air keemasan di kolam, dan mulai mengapung perlahan. Tetesan air ini dipenuhi dengan energi spiritual dan penuh dengan energi yang tidak dapat diprediksi. Apakah ini air suci akar tanah? Lengan raksasa itu melihat ke samping dan bertanya. Itu benar, ini adalah air suci akar tanah. Ye Yunfei mengangguk. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 tetes air suci akar tanah dikumpulkan ke dalam botol batu giok itu. Saat ini, kolam sudah menjadi kolam biasa, meski masih ada aura di air kolam, namun tidak terlihat magis lagi. Tuan, kami telah mengosongkan semua harta di istana ini. Panennya sangat kaya. Hu Miao mendatangi Ye Yunfei dan berkata, "Oke, ayo kita keluar." Ye Yunfei mengangguk dan memimpin keluar dari istana. Kemudian, Ye Yunfei mengambil Hu Miao, Huang Chang, dan lengan raksasa itu, dan menjarah semua properti dan barang milik klan Pang di Bintang Yingxia. Bintang Yingxia adalah basis yang sangat penting dari keluarga Pang, telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki banyak properti. Sekarang semuanya jatuh ke tangan Ye Yunfei. Di atas Bintang Yingxia, 3 master terkuat dari alam kesengsaraan surgawi telah dikendalikan, jadi tidak ada yang bisa menghentikan aktivitas angkuh Ye Yunfei. Setengah hari kemudian, "Oke, kita harus pergi," kata Ye Yunfei. Ye Yunfei memindahkan Hu Miao, Huang Chang, dan lengan raksasa ke menara hantu, lalu naik ke pesawat luar angkasa dan terbang menuju kedalaman langit berbintang. Dengan air suci dari akar tanah dan beberapa harta lagi, saya dapat membantu ayah membentuk kembali dantian dan meridian dalam tubuh. Namun, saya harus mengumpulkan beberapa harta langit dan bumi yang lebih berharga, untuk membentuknya kembali. Kualitas dari dantian dan meridian dapat dijamin. Ye Yunfei duduk di pesawat ruang angkasa, berpikir di dalam hatinya. Dantian dan meridian Ye Tianpeng dihancurkan, basis kultivasinya hilang, dan sekarang dia tidak dapat berlatih seni bela diri. Tidak peduli apa,
Ye Yunfei akan menemukan cara untuk membentuk kembali dantian dan meridiannya untuk ayahnya. Kalau tidak, umur Ye Tianpeng akan sangat terbatas di masa depan. Ayah sepertinya sudah bangun. Wajah Ye Yunfei menjadi cerah, dan dia langsung memasuki menara hantu dan mendatangi Ye Tianpeng. Novel 9 Matahari, Bab 987. Saat ini, Ye Tianpeng perlahan bangun. Dia terluka parah sebelumnya, tetapi setelah mengambil daudan yang diberikan Ye Yunfei kepadanya, cedera fisiknya menjadi lebih baik dan dia telah memulihkan beberapa kekuatan. Feier, bagaimana mungkin kamu? Ketika Ye Tianpeng membuka matanya dan melihat Ye Yunfei pada pandangan pertama, dia terkejut. Feier, ternyata kamu juga ditangkap oleh mereka. Mengapa nasib ayah dan anak kita begitu menyedihkan, Feier, ayahku yang kasihan padamu? Petik 2. Dia berpikir bahwa Ye Yunfei juga ditangkap oleh orang-orang Pang, dan ayah serta putranya dipenjarakan bersama, sehingga dia dapat melihat putranya. Ayah, jangan khawatir, aku tidak tertangkap oleh mereka. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Anda sekarang aman. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan tergesa-gesa. Apa, Feier, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Apakah ini nyata? Petik 2. Ye Tianpeng tercengang, sedikit tidak bisa dipercaya. Karena, dalam pikirannya, keluarga Pang terlalu kuat. Dia merasa meskipun Ye Yunfei juga sangat kuat, dia jauh dari mampu bersaing dengan keluarga Pang, karena keluarga Pang adalah bintang di alam semesta. Monster besar tidak terkalahkan. Ayah, itu benar, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Setelah berbicara, sosok Ye Yunfei melintas, bergegas keluar, lalu bergegas kembali, melemparkan kedua lelaki tua itu ke depan Ye Tianpeng. Itu adalah Pang Di dan Pang Jian. Sebelumnya, itu adalah Pang Di dan Pang Jian. Pang Jian dan dua pria dari keluarga Pang pergi ke Xuan Huang Starfield untuk menangkap Ye Tianpeng dan putranya. Kemudian, Pang Di membawa Ye Tianpeng pergi lebih awal, dan Pang Jian tetap tinggal untuk memimpin orang lain menangkap Ye Yunfei. Akibatnya, Pang Jian jatuh ke tangan Ye Yunfei. Sekarang Pang Di juga jatuh ke tangan Ye Yunfei. Itu mereka. Petik 2. Ye Tianpeng berteriak saat melihat Pang Di dan Pang Jian. Terutama Pang Di, Ye Tianpeng telah banyak menderita dari Pang Di selama ini. Ayah, jangan khawatir, mereka berada di bawah kendaliku, kata Ye Yunfei. Feier, jadi kamu benar-benar menyelamatkanku dari tangan mereka. Ye Tianpeng memandang Pang Di dan Pang Jian yang terbaring di depannya, tidak bisa bergerak, dan akhirnya mempercayai kata-kata Ye Yunfei. Ayah, apakah dia menghapus kultivasimu? Lin Yunfei bertanya dengan pikiran. Karena Ye Yunfei menemukan bahwa Ye Tianpeng memandang Pang Di dengan enggan. Sebagai seorang seniman bela diri, tentu dia akan sangat tidak rela kehilangan kekuatan yang diperolehnya dengan susah payah. Ya, Ye Tianpeng mengangguk. Tapi lupakan saja, Feier, Pang klan mereka kuat, kita tidak mampu memprovokasi mereka. Biarkan mereka pergi, ayo kembali, kata Ye Tianpeng. Dia takut Ye Yunfei akan memprovokasi keluarga Pang, dan balas dendam keluarga Pang akan muncul, dan konsekuensinya akan lebih buruk. Itu benar, Ye Yunfei. Kekuatan klan Pang kami di luar imajinasimu. Aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi klan Pang kami. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan tertahankan untukmu. Ye Yunfei, jika Anda bisa membiarkan kami berdua pergi, ayo kembali ke markas dan bicara baik-baik dengan Patriark, mungkin keadaan akan berbalik. Petik 2. Pang Di dan Pang Jian mendengar kata-kata Ye Tianpeng, dan mereka diam-diam merasa bangga. Mereka dapat melihat bahwa Ye Tianpeng sangat takut pada keluarga Pang, dan Pang Di mengambil kesempatan untuk berbicara. Tidak akan pernah ada titik balik antara saya dan keluarga Pang Anda. Aku akan menghancurkan klan Pangmu dengan tanganku sendiri. Petik 2. Ye Yunfei melirik mereka berdua, dan berkata dengan dingin. Kamu ingin menghancurkan klan Pang kita? Cukup aneh. Klan Pang kami adalah salah satu kekuatan super terkuat di Tianluo Xinghai, telah diwariskan selama ribuan tahun. Bagaimana Anda, generasi muda, dapat menghancurkannya? Petik 2. Kata Pang Di dengan marah. Tidak peduli berapa tahun klan Pangmu mewarisi, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Ye Yunfei mencibir. Jika kamu berani menghapus kultivasi ayahku, aku akan membiarkanmu menderita 3 hari 3 malam sebelum kamu mati. Ye Yunfei mengeluarkan 3 pil racun hitam dan memasukkannya ke mulut Pang Di seperti kilat.
Tidak, Pang Di telah merasakan rasa mengerikan dari pil beracun ini sebelumnya, dan tiba-tiba menelan 3 pil beracun, dan langsung berteriak putus asa. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei menggulung Pang Di dan melemparkannya ke sudut. Ah! Pang Di mulai menderita siksaan yang mengerikan dan berteriak. Kamu Yunfei, kamu sangat kejam. Pang Jian kaget dan marah. Kamu membawa orang untuk menangkap ayah dan anakku, tidak perlu hidup. Ye Yunfei menebas dengan telapak tangan, membunuh Pang Jian di tempat, dan kemudian menyempurnakan esensi darahnya. Meskipun Pang Jian adalah manusia, dia memiliki kekuatan alam perintis laut, dan kualitas esensi darah dari Master Alam Perintis Laut sudah sangat bagus. Feier, kamu membunuh anggota klan Pang. Sekarang, permusuhan kita dengan klan Pang semakin dalam. Petik 2. Melihat ini, Ye Tianpeng tidak bisa menahan nafas. Ayah, apakah menurutmu bahkan jika aku tidak membunuh klan Pang, permusuhan antara kita dan klan Pang tidak akan mendalam? Tanya Ye Yunfei. Feier, apakah kamu tahu segalanya? Ye Tianpeng tertegun sejenak, lalu bertanya. Ya, aku tahu segalanya tentang kamu dan ibu, serta keluhan keluarga kita dengan orang-orang Pang dan Miao. Ye Yunfei mengangguk. Jadi, kamu sudah tahu. Ye Tianpeng menghela nafas. Feier, aku belum memberitahumu hal-hal ini, apakah kamu akan menyalahkanku? Kata Ye Tianpeng. Tidak, ayah, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Hanya saja sekarang aku tahu, aku tidak akan membiarkan orang Pang dan Miao pergi. Kata Ye Yunfei. Feier, orang Pang dan Miao terlalu kuat, kita tidak bisa melawan mereka. Jangan impulsif. Petik 2. Ye Tianpeng terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan impulsif. Sebaliknya, aku akan sangat berhati-hati. Aku akan membiarkan mereka membayar kembali hutang orang-orang Pang dan Miao kepada keluarga kita. Ayah, percayalah, aku akan baik-baik saja. Ye Yunfei berkata dengan suara yang dalam. Feier, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Ye Tianpeng memandang Ye Yunfei dan tidak bisa menahan desahan sedikit. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuk putranya. Di Profound Sky Continent, sejak Ye Yunfei tumbuh menjadi orang nomor 1 di Profound Sky Continent dan melangkah keluar dari Profound Sky Continent, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melihat anak ini. Sayang sekali kekuatan saya rendah, dan saya tidak dapat membantu Anda. Selain itu, basis kultivasi saya telah dihapuskan, dan saya tidak akan dapat membantu Anda di masa depan. Petik 2. Ye Tianpeng sedikit frustrasi. Ayah, jangan khawatir, saya akan membantu Anda membangun kembali dantian dan meridian Anda, sehingga Anda dapat memulihkan kultivasi Anda. Terlebih lagi, saya akan membuat kekuatan Anda lebih cepat di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei memahami suasana hati ayahnya dan segera berkata, apa, Feier, bisakah kamu membantuku membentuk kembali dantian dan meridianku dan memulihkan kultivasiku? Ye Tianpeng terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Ye Yunfei dengan tidak percaya. Itu benar, ayah, jangan khawatir, aku ingin membantumu membentuk kembali dantian dan meridianmu. Itu tidak sulit, namun, aku ingin mengumpulkan beberapa bahan bermutu tinggi untuk membantumu membangun dantian dan meridian berkualitas lebih tinggi. Di masa depan, Anda akan memiliki bakat seni bela diri yang sangat tinggi. Ayah, kali ini dantian dan meridian Anda dihapuskan, yang sebenarnya merupakan peluang. Selama saya menemukan beberapa bahan lanjutan untuk membantu Anda membentuk kembali, saya dapat menjadikan Anda jenius seni bela diri dengan bakat yang sangat tinggi. Kata Ye Yunfei. Hehe, jenius seni bela diri, saya sudah sangat puas jika saya dapat memulihkan kultivasi saya. Ye Tianpeng tidak dapat menahan suasana hati yang baik ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki harapan untuk memulihkan kultivasinya. Ayah, yakinlah, serahkan semuanya padaku. Ya, aku secara khusus memperbaiki pil ini untuk menyembuhkan lukamu. Kamu harus beristirahat dengan baik. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan beberapa botol batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianpeng. Kemudian, Ye Yunfei datang ke menara hantu, tempat terpencil, mengeluarkan tungku alkimia dan memulai alkimia. Beberapa hari yang lalu, Ye Yunfei menggeledah benteng Pang Clan di Qianlin Starfield, dan sekarang dia menggeledah benteng Pang Clan di Yingxia Star, dan memperoleh sejumlah besar jamu. Ditambah ramuan yang diperoleh di Tanah Jatuh Dewa sebelumnya. Jumlah ramuan yang dimiliki Ye Yunfei tidak terhitung.
Sehari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil. Kemudian, Ye Yunfei datang di depan sekelompok orang. Ada 4 hingga 500 orang dalam kelompok ini, dan semuanya diselamatkan oleh Ye Yunfei dari ruang bawah tanah klan Pang di Bintang Yingxia. Tuan muda ada di sini. Orang-orang ini sangat bersemangat saat melihat Ye Yunfei muncul. Semuanya, aku punya kabar baik untukmu. Kami telah meninggalkan Bintang Yingxia. Mulai sekarang, kamu bebas. Ye Yunfei melirik mereka dan berkata dengan keras. Hebat, akhirnya kita keluar dari ruang bawah tanah sialan itu. Suasana hening selama beberapa tarikan napas, semua orang tersipu karena kegirangan, dan kemudian semua orang berteriak dengan liar. Novel 9 Matahari, Bab 988. 4 atau 500 orang ini telah dipenjara di ruang bawah tanah Bintang Yingxia, dan waktu paling sedikit adalah 7 atau 80 tahun. Beberapa dari mereka telah dipenjara selama ratusan tahun. Sekarang setelah mereka tiba-tiba meninggalkan ruang bawah tanah itu dan mendapatkan kembali kebebasan mereka, kegembiraan bagi mereka tak terlukiskan. Tuanku, terima kasih atas kebaikanmu. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju dan memberikan hadiah besar untuk Ye Yunfei. Dia adalah orang pertama yang meminta bantuan Ye Yunfei. Terima kasih, tuanku, atas kebaikanmu. Semua orang lainnya segera memberi hormat kepada Ye Yunfei dan berkata serempak. Terima kasih kembali. Ye Yunfei melambaikan tangannya. Semuanya, selanjutnya, kemana kamu ingin pergi dan apa rencanamu? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Apa rencanamu? Orang-orang itu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan kemudian mereka semua terdiam. Karena kebanyakan dari mereka telah dihapuskan, dan meskipun sebagian kecil darinya belum dihapuskan, mereka juga telah disegel. Oleh karena itu, 4 atau 500 orang ini sekarang setara dengan manusia tanpa kultivasi di langit berbintang yang luas, kemana mereka bisa pergi dan rencana apa yang bisa mereka miliki. Apalagi bagi mereka, ada masalah yang lebih serius, yaitu ketika keluarga Pang mengetahui kabar bahwa mereka telah diselamatkan, mereka pasti akan mengirimkan pasukan untuk memburu mereka kemana-mana. Karena mereka semua adalah bahaya tersembunyi bagi klan Pang. Jika tidak disingkirkan, keluarga Pang pasti tidak akan merasa lega. Tuan muda, kami telah kehilangan semua basis kultivasi kami, dan sepertinya kami tidak dapat pergi kemanapun. Pria tua berambut putih itu menghela nafas dan berkata kepada Ye Yunfei. Ya, tuan muda, dengan situasi kita saat ini, kita tidak punya tempat untuk pergi. Yang lainnya juga sedih. Tiba-tiba, ratusan tahanan yang baru saja keluar dari ruang bawah tanah klan Pang sangat tertekan. Tuanku, kultivasi kita telah disegel. Orang yang menyegel kita adalah master pemecah laut klan Pang. Saya tidak tahu apakah tuan muda dapat mengangkat segel pada kami. Petik 2. Tiba-tiba, lebih dari 30 orang mendatangi Ye Yunfei, menatap Ye Yunfei dengan mata penuh harap dan bertanya. Basis kultivasi dari 30 orang ini telah disegel. Di antara mereka, yang paling kuat memiliki jembatan bintang 8. Dantian dan meridian dalam tubuh mereka masih utuh. Selama segel dilepaskan, kekuatan mereka akan segera pulih. Hanya saja orang yang menyegelnya adalah penguasa Sibrea King Realm dari klan Pang. Teknik penyegelannya sangat halus, dan energi segelnya juga sangat kuat jadi. Tidak mudah untuk membuka segelnya, kamu harus memiliki master yang kuat. Tentu saja aku bisa membuka segelmu. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, energi spiritual yang kuat dilepaskan dan mengalir ke tubuh 30 orang itu. Dalam waktu kurang dari 1 napas, segel di tubuh ke-30 orang ini semuanya dilepaskan. Dapat dikatakan bahwa teknik penyegelan Ye Yunfei jarang terjadi di dunia, tidak banyak. Segel kita telah diangkat. Ke-30 orang itu semuanya sangat terkejut. Boom! Gelombang tekanan spiritual yang kuat keluar dari tubuh mereka. Terutama 8 Starbridge Realm itu, bahkan dengan sengaja melepaskan paksaan spiritual mereka, tertawa terbahak-bahak. Haha, anak muda, terima kasih banyak. Kamu tidak hanya menyelamatkan kami, tapi kamu juga membantu kami memecahkan segel. Jangan khawatir, kami akan memberikan kompensasi kepada Anda. Seorang pria kekar tertawa dan berkata, sungguh. Petik 2. Ye Yunfei menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan ringan. Pria gemuk ini, tidak lagi menyebut Ye Yunfei sebagai anak laki-laki, tetapi mengubah namanya menjadi seorang pemuda, dan sikapnya jelas telah berubah. Ngomong-ngomong,
Anak muda, saya benar-benar penasaran dengan kekuatanmu, bagaimana itu menyelamatkan kita dari ruang bawah tanah Pangs. Setelah pria kekar itu sangat gembira, dia bertanya kepada Ye Yunfei. Tak satu pun dari ratusan orang yang diselamatkan Ye Yunfei dari penjara bawah tanah Ying Xiaxing telah melihat lengan raksasa itu. Mereka juga tidak tahu bagaimana Ye Yunfei masuk ke penjara bawah tanah itu. Menyelamatkan mereka, tentu saja aku punya jalanku. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Mendengar jawaban Ye Yunfei, pria kekar itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Anak muda, kita sekarang berada di salah satu senjata ajaib luar angkasamu. Ruang senjata ajaib luar angkasa ini sangat luas, sepertinya levelnya harus sangat bagus. Pria pendek lainnya tiba-tiba bertanya. Ya, senjata sihir luar angkasaku benar-benar tingkat tinggi, dan itu adalah senjata sihir luar angkasa yang relatif langka. Ye Yunfei tertawa. Begitu, sedikit keserakahan muncul di mata pria pendek itu. Oke, kalian telah memulihkan kultivasi kalian. Jika Anda ingin pergi, lakukan sekarang. Petik 2, kata Ye Yunfei. Anak muda, kami tidak punya uang sekarang, dan kami tidak memiliki pesawat ruang angkasa, jadi kami tidak bisa pergi kemana-mana. Bagaimana dengan ini? Anda mungkin juga menjadi orang baik sampai akhir, dan mengirimkan sejumlah uang kepada kami. Kata pria kekar itu tiba-tiba. Petik 2, tentu saja. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan lebih dari 30 Space Ring terbang keluar dan mendarat di depan 30 orang itu. Titik. Lagi pula, nak, alammu hanya di tahap akhir dari alam yang membentuk Tuhan, yang terlalu rendah. Membawa senjata sihir tingkat tinggi di tubuh Anda sama saja dengan melakukan kejahatan, yang sangat tidak aman. Petik 2, mata pria pendek itu tiba-tiba menjadi sedikit ganas, dia menatap Ye Yunfei, dan berkata dengan keras. Dan ketika dia berbicara, ada tekanan spiritual yang mengepul yang dilepaskan dari tubuh pria pendek ini, sengaja atau tidak sengaja menghancurkan posisi Ye Yunfei. Datanglah, justru karena dia merasa ranah Ye Yunfei rendah, kekuatannya lemah, dan tidak ada orang kuat di sekitarnya, jadi dia ingin merebut barang-barang Ye Yunfei. Titik. Sepertinya Anda menyukai senjata ajaib ruang angkasa saya. Apa? Ingin meraihnya? Petik 2. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia bertanya sambil mencibir. Anak muda, aku hanya mencoba membujukmu. Petik 2. Pria pendek itu melangkah maju dan mendekati Ye Yunfei. Tekanan spiritual yang bergulir langsung menghancurkan Ye Yunfei, tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Ketika orang lain di sekitar melihat tingkah pria pendek ini, wajah mereka berubah drastis. Anda tahu, Ye Yunfei yang menyelamatkannya dari penjara bawah tanah klan Pang, dan juga membantunya mengangkat segel. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, dia malah ingin mencuri senjata ajaib Ye Yunfei. Kakak Guo, ini tidak pantas. Ngomong-ngomong, pemuda ini membantu kami. Pria kekar itu bertanya. Haha, kakak Kang, jangan khawatir, dia membantu kita, dan aku tidak akan pernah menyakitinya. Namun, sangat tidak pantas baginya untuk membawa harta sebesar itu. Saudara Kang, jika pemuda ini memiliki harta karun seperti itu, dia mungkin memiliki harta lain padanya, Anda dapat menanyakannya. Petik 2, pria pendek itu tersenyum. Benar. Petik 2, pria gemuk itu mengubah wajahnya dan segera mengangguk. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Putra ini adalah dermawan kami yang hebat, jika bukan karena dia, kalian berdua masih terkunci di penjara bawah tanah klan Pang. Anda sekarang membalas kebaikan Anda dengan balas dendam. Petik 2, seorang lelaki tua tidak tahan lagi, dan bertanya dengan keras. Bang, lelaki pendek itu, menjentikkan jarinya, dan semburan kekuatan spiritual keluar, menjatuhkan lelaki tua itu di tempat, jatuh jauh, menyemburkan darah lagi dan lagi. Pria pendek ini adalah master di tahap akhir Starbridge. Dantian dan Meridian orang tua itu telah dihancurkan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam itu. Ekspresi Ye Yunfei menjadi sangat dingin dalam sekejap. Siapapun yang berani mencampuri urusan orang lain, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata pria pendek itu sambil mencibir. Oke, anak muda, aku tidak akan bicara omong kosong. Serahkan senjata sihir luar angkasamu padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitimu. Petik 2, pria pendek itu menatap Ye Yunfei dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu aku harus memberinya senjata ajaib ruang angkasa?
Tatapan Ye Yunfei tiba-tiba beralih ke sekitar 30 orang lainnya yang baru saja dibuka segelnya dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tuanku, jangan khawatir, aku ada di pihakmu. Meskipun aku, Heming, adalah orang yang kasar, aku juga tahu apa artinya membalas kebaikan dengan balas dendam dan kebaikan. Tuanku, kamu adalah dermawanku yang hebat, jadi aku, Heming, akan berada di jalanmu. Hidupku juga ada di pihakmu. Tiba-tiba, seorang pria pendek dan kuat seperti menara besi melangkah maju, berdiri di samping Ye Yunfei, dan berkata dengan keras. Pria ini adalah kekuatan dari Midstar Bridge Realm. Tuanku, kami juga ada di sisimu. 12 pria lainnya berjalan ke sisi Ye Yunfei. Ada 25 orang yang tersisa, berdiri diam, dengan ekspresi ragu-ragu. Karena, pria pendek dan pria gagah yang menantang Ye Yunfei sama-sama ahli di tahap akhir jembatan bintang. Sekarang di sini, itu milik keberadaan dengan alam terkuat. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Ye Yunfei memandang ratusan orang lainnya dan bertanya dengan tenang. Tuanku, meskipun saya benar-benar kehilangan basis kultivasi saya selalu memiliki keluhan dan keluhan yang jelas. Saya ada di pihak Anda. Petik 2. Pria tua berambut putih itu berjalan ke sisi Ye Yunfei dan berkata dengan lantang. Tuan muda, Anda adalah dermawan kami yang hebat, dan kami bersedia berbagi hidup dan mati dengan Anda. Kemudian, lebih dari 200 orang berjalan ke sisi Ye Yunfei. Yah, tidak sia-sia bagiku untuk menyelamatkanmu. Ye Yunfei sedikit terkejut dan mengangguk. Hei, jika kamu berani melawanku, Guo Feng, kamu menjadi tidak sabar. Kata pria pendek itu sambil mencibir. Kakak Kang, mari kita bertindak bersama dan singkirkan lalat ini dulu. Kata Guo Feng kepada pria gemuk itu. Oke, pria bermarga Kang itu mengangguk. Aku bisa menyelamatkanmu, membantumu memulihkan kultivasimu, dan mengembalikanmu ke bentuk aslimu. Ye Yunfei melirik Guo Feng dan pria bermarga Kang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Senior, hapuskan kultivasi mereka. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu. Boom! Saat berikutnya, lengan raksasa itu melesat dari kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan muncul di samping Ye Yunfei, melepaskan aura energi yang menakutkan. Apa ini? Semua orang di lapangan menjadi pucat karena kaget. Bang bang bang! Semua orang, termasuk Guo Feng dan pria bermarga Kang, tidak dapat menahan nafas energi dari lengan raksasa itu, jadi mereka tersungkur ke tanah di tempat, tidak bisa bergerak. Hal besar itu tidak baik. Kulit Guo Feng dan pria bermarga Kang berubah drastis. Melihat lengan raksasa yang melayang di samping Ye Yunfei, mereka langsung mengerti bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar. Konsekuensinya akan sangat serius. Novel 9 Matahari, Bab 989. Lengan raksasa itu mengulurkan telapak tangannya, dan meraih Guo Feng dan pria bermarga Kang. Monster macam apa ini? Guo Feng dan pria bermarga Kang gemetar ketakutan, tetapi mereka tertekan dan tidak bisa bergerak. Tuanku, aku salah, lepaskan aku. Guo Feng buru-buru memohon belas kasihan Ye Yunfei. Ya, Tuan muda, kami tahu kami salah, dan kami tidak akan pernah berani lagi. Pria bermarga Kang itu pun memohon belas kasihan. Kamu tidak punya kesempatan. Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa itu mencengkeram mereka berdua, langsung menghapus kultivasi mereka. Tidak, baik Guo Feng maupun pria bermarga Kang menunjukkan ekspresi putus asa. Pada saat ini, mereka sangat menyesalinya. Serta mereka, ayo hancurkan mereka semua. Ye Yunfei melirik ke-25 pria yang telah memulihkan kultivasi mereka. Baru saja, Ye Yunfei membantu 38 orang mengangkat segel mereka dan memulihkan kultivasi mereka. Menghadapi tindakan Guo Feng dan pria bermarga Kang, hanya 13 orang yang berdiri untuk membantu Ye Yunfei, sementara 25 orang mengabaikan mereka dan menghindari masalah tersebut. Ledakan, lengan raksasa itu mengulurkan telapak tangannya dan meraih 25 orang itu. Tuanku, tolong selamatkan aku. Kami baru saja bingung. Kami harus melangkah maju dan membantumu. Petik 2. Tuanku menyelamatkan kami, tapi kami sangat berhati serigala, itu salah kami. 25 orang satu persatu dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tempat dan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Ye Yunfei acuh tak acuh. Saat berikutnya,
telapak tangan raksasa itu menyapu, menangkap 25 orang, dan dengan sedikit kejutan, basis kultivasi dari 25 orang ini semuanya dihapuskan. Ini sudah berakhir. 25 orang ini semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Melihat pemandangan ini, 13 orang yang telah memulihkan kultivasinya berdiri di samping Ye Yunfei merasa sangat beruntung. Untungnya, mereka memilih untuk berdiri sekarang, kalau tidak mereka juga akan dihapuskan sekarang. Selain 13 orang yang telah memulihkan kultivasi mereka, ada lebih dari 200 orang yang berdiri di samping Ye Yunfei. Meskipun basis kultivasi dari 200 orang ini telah lama dihapuskan, mereka semua memilih untuk berdiri sekarang. Selain itu, ada lebih dari 200 orang yang berdiri di kejauhan. Ye Yunfei menyelamatkan lebih dari 500 orang secara total, dan hanya 200 orang yang memilih untuk berdiri di samping Ye Yunfei sekarang. Lebih dari 200 orang memilih untuk berdiri jauh. Kultivasi Anda sebelumnya harus berada di tahap pertengahan alam kesengsaraan surgawi. Ye Yunfei tiba-tiba melihat seorang pria tua berambut putih di sampingnya, dan bertanya. Pria tua berambut putih ini adalah orang pertama yang diselamatkan Ye Yunfei, dan dia juga salah satu orang pertama yang berdiri untuk berdiri bersama Ye Yunfei tadi. Itu benar, Tuan Muda memiliki penglihatan yang bagus. Petik 2, pria tua berambut putih itu membeku sesaat, lalu mengangguk. Pergi dan bantu dia. Ye Yunfei menunjuk ke seorang lelaki tua berdarah berbaju biru di tanah di kejauhan, dan berkata. Pria tua berbaju hijau baru saja berdiri untuk menanyai Guo Feng, tetapi dia terlempar oleh jari Guo Feng, dan dia terluka parah, dia belum bisa bangun sampai sekarang. Bagus, pria tua berambut putih itu mengangguk, berjalan untuk membantu pria tua berbaju hijau itu, dan mendatangi Ye Yunfei. Senior, terima kasih telah berbicara sekarang. Kata Ye Yunfei kepada lelaki tua berbaju biru. Anak muda, kamu tidak harus sopan. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku masih akan dipenjara di penjara klan Pang. Petik 2, pria tua berbaju biru itu menjawab dengan suara lemah. Wajahnya pucat, dadanya berlumuran darah, dan dia tidak bisa berdiri. Dapat dilihat bahwa lelaki tua berbaju hijau ini termasuk orang yang lugas. Senior, minum pil ini dulu. Ye Yunfei mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada lelaki tua berbaju biru. Pil suci kelas 1. Pria tua berbaju hijau dan pria tua berambut putih itu berseru bersamaan. Tuanku, ini terlalu berharga. Pria tua berbaju biru itu agak ragu-ragu. Ambillah, ini sangat bagus untuk lukamu. Kata Ye Yunfei. Tuanku, terima kasih banyak. Pria tua berbaju biru itu berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, dia mengambil pil suci tingkat 1. Ledakan, kekuatan obat yang sangat besar meledak di tubuhnya dalam sekejap, mengalir ke setiap tempat di tubuhnya. Segera, lelaki tua berbaju biru itu merasakan perubahan luar biasa sedang terjadi di tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, luka yang baru saja dia lukai semuanya sembuh. Dan, ini belum berakhir. Dantian dan meridian di tubuhnya sedang diperbaiki. Ini. Pria tua berbaju biru itu mulai kehilangan kendali atas tubuhnya, gemetar, sangat bersemangat. Senior, ambil 2 eliksir ini lagi, dantian serta meridianmu semuanya akan berhasil dipulihkan. Ye Yunfei mengeluarkan 2 pil lagi dan menyerahkannya. Apa, dantian dan meridian dapat diperbaiki? Petik 2, pria tua berbaju hijau dan pria berambut putih itu tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian, mereka melihat 2 ramuan di tangan Ye Yunfei. Pil suci 2 peringkat, ketiga peringkat pil suci. Pria tua berpakaian hijau dan pria tua berambut putih berteriak di tempat. Kedua pil yang dikeluarkan Ye Yunfei kali ini, satu adalah pil suci tingkat 2, dan yang lainnya adalah pil suci tingkat ketiga. Petik 2, apa yang harus dilakukan? 3 pil suci itu sangat berharga. Jika Anda ingin memulihkan kultivasi Anda, ambil saja. Petik 2, Ye Yunfei tersenyum dan memasukkan 2 pil suci ke tangan lelaki tua berbaju biru itu. Tuanku, aku akan mendengarkanmu. Pria tua berbaju biru itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian dia mengambil 2 pil suci, duduk bersila, dan mulai berkonsentrasi untuk memurnikan dan menyerap kekuatan obat. Setelah beberapa saat, ada ekstasi di wajahnya, dantian dan meridiannya sedang diperbaiki dengan cepat. Tuanku,
Bisakah dantian dan meridiannya benar-benar diperbaiki? Pria tua berambut putih itu berdiri di samping, melihat ekspresi pria tua berbaju biru itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu, Ye Yunfei mengangguk, dantian dan meridian yang hancur dapat diperbaiki. Pria tua berambut putih itu merasa bahwa kognisi masa lalunya sepertinya sedang ditumbangkan. Awalnya, dia tidak percaya hal seperti itu, tetapi sekarang melihat ekspresi gembira dari lelaki tua berbaju hijau itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin benar. Karena dantian dan meridiannya dapat dipulihkan, maka milikku. Memikirkan hal ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Namun, dia mengerti bahwa keputusan ada di tangan Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, haha, dantian dan meridianku telah pulih. Pria tua berbaju biru itu tiba-tiba berdiri dan tertawa keras, sangat bersemangat. Tuan muda, terima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang, Tuan muda adalah dermawan besar Wu Hua saya. Di masa depan, jika Anda dikirim oleh Tuan muda, Wu Hua pasti akan mati. Pria tua berbaju biru itu datang ke Ye Yunfei dan berjalan sangat dalam. Dantian dan meridianmu memang sudah pulih. Pria tua berambut putih itu sangat terkejut. Dia bisa merasakan semburan paksaan spiritual yang kuat yang berasal dari tubuh Wu Hua. Bagaimana mungkin dantian dan meridian yang hancur dapat dipulihkan? Orang-orang lain di sekitar juga sangat terkejut, merasa tidak bisa dipercaya. Tuanku, pria tua berambut putih itu menatap Ye Yunfei dengan penuh semangat, ragu untuk berbicara. Kamu minum 3 pil ini. Itu bisa memulihkan kultivasimu. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan 3 pil suci dan menyerahkannya. Terima kasih, nak. Pria tua berambut putih itu gemetar karena kegirangan, segera mengulurkan tangannya, dan mengambil ketiga pil suci itu dengan hati-hati. Kemudian, dia duduk bersila dan mengambil 3 pil penyulingan. Setelah beberapa saat, haha, dantian dan meridian saya juga telah pulih. Saya berterima kasih atas kebaikan membangun kembali, Tuan. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri, dan menerbangkan hadiah besar untuk Ye Yun, wajahnya penuh ekstasi. Dantian dan meridian yang hancur benar-benar dapat dipulihkan. Semua orang di sekitar sepenuhnya mempercayainya saat ini. Jadi, satu persatu menatap Ye Yunfei dengan mata bersemangat. Baru saja kamu berdiri dan mendukungku. Oleh karena itu, aku akan membantumu memulihkan kultivasimu. Kemarilah, masing-masing dengan 3 pil. Ye Yunfei berkata dengan keras kepada lebih dari 200 orang yang berdiri di sampingnya. Terima kasih, nak. 200 orang menjadi bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Untuk dapat memulihkan kultivasi mereka, ini setara dengan kehidupan baru bagi mereka. Kalian berdua bertanggung jawab untuk mendistribusikan pil kepada semua orang. Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengeluarkan setumpuk pil dan menggantungnya di depannya, dan berkata kepada lelaki tua berbaju hijau dan rambut putih. Oke, pria tua berpakaian hijau dan pria tua berambut putih itu segera mulai membagikan pil yang dikeluarkan Ye Yunfei kepada lebih dari 200 orang. Mereka yang menerima ramuan itu segera menemukan tempat duduk bersila dan mulai mengambil alkimia. Setelah beberapa saat, hebat, dantian dan meridian saya telah pulih. Kultivasi saya telah pulih. Orang-orang berdiri satu demi satu, berteriak dan melompat dengan penuh semangat, dan pemandangannya sangat hidup. Pada saat ini, 200 orang di kejauhan memandang ke sisi ini dengan mata iri. Seberapa besar harapan mereka agar basis kultivasi mereka juga dapat dipulihkan. Tapi tadi, ketika Ye Yunfei dipermalukan oleh Guo Feng dan pria bermarga Kang, mereka semua memilih untuk berdiri jauh. Mereka mengerti bahwa Ye Yunfei mungkin tidak akan membantu mereka. Pada saat ini, lebih dari 200 orang yang berdiri di kejauhan sangat menyesal. Novel 9 Matahari, Bab 990. Setelah beberapa saat, dantian dan meridian lebih dari 200 orang semuanya telah berhasil diperbaiki. Terima kasih atas kebaikanmu, tuanku. Lebih dari 200 orang berdiri di depan Ye Yunfei dan berteriak serempak. Sama-sama, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Dantian dan meridian Anda telah pulih, dan setelah istirahat dan pemulihan yang baik, Anda dapat kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Kemanapun Anda ingin pergi selanjutnya, pergi saja, kata Ye Yunfei. Ada lebih dari 200 orang di depan kita, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang baik. Yang terlemah adalah alam kaisar, dan yang terkuat adalah alam kesengsaraan surgawi.
Setelah memulihkan basis kultivasinya, dia sudah bisa bertindak bebas di langit berbintang. Tuan muda, saya tidak kemana-mana. Kekuatan yang saya miliki telah dimusnahkan oleh klan Pang, dan saya kehilangan tempat tinggal. Dan jika saya muncul di Tian Luo Xinghai, saya pasti akan diburu oleh Pang Clan. Klan Pang sangat kuat, Lin Li. Aku sama sekali bukan tandingan keluarga Pang saat ini. Aku berniat mengikuti Tuan Muda, dan jika ada kesempatan, aku akan membalas dendam terhadap keluarga Pang. Kuharap Tuan Muda akan membawanya masuk. Pria tua berbaju hijau bernama Wu Hua tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Oh, kamu ingin mengikutiku? Ye Yunfei terkejut. Ya, tolong terima, tuanku. Kata Wu Hua. Baiklah kalau begitu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Wu Hua ini adalah master tahap awal dari alam kesengsaraan surgawi. Untuk Ye Yunfei, itu setara dengan memiliki preman ekstra tinggi, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Tuan muda, namaku Hong Bai, dan situasiku mirip dengannya. Aku juga ingin mengikutimu, tolong bawa aku masuk. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan lantang. Jadi, baiklah. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Pria tua berambut putih yang menyebut dirinya Hong Bai adalah master di tahap tengah alam kesengsaraan surgawi, dan kekuatannya lebih kuat dari Wu Hua. Dia bersedia mengikutinya, jadi Ye Yunfei secara alami menyambut dia. Terima kasih telah menerima saya, tuanku. Hong Bai sangat gembira dan berterima kasih padanya dengan cepat. Hong Bai tidak bodoh. Dia tahu bahwa pemuda di depannya dapat menyelamatkan mereka dari ruang bawah tanah klan Pang dan membantu mereka memulihkan dantian dan meridian mereka. Setan, jelas bukan orang biasa orang. Tuanku, kami juga bersedia mengikuti di sisimu, tolong bawa aku bersamamu. Petik 2. Lebih dari 200 orang yang telah memperbaiki dantian dan meridian mereka semuanya berteriak serempak. Oh, Anda semua ingin mengikuti saya. Petik 2. Ye Yunfei menoleh. Tuan muda, seperti kita, jika kita berjalan di lautan bintang, kita pasti akan diburu oleh klan Pang. Apakah kita punya rumah atau tidak, kita tidak berani masuk secara terbuka langit berbintang, berjalan berkeliling. Klan Pang adalah salah satu kekuatan super di Tian Luo Xinghai, begitu kita ditemukan oleh klan Pang, akibatnya akan menjadi bencana. Lebih baik tinggal di sisi Tuan Muda bersama, lebih banyak orang lebih kuat. Apalagi Tuan Muda telah memberi kita rahmat generasi, jadi kita juga harus mengikuti Tuan Muda dan membalas budi Tuan Muda. Seorang pria pendek dan kekar seperti menara besi melangkah maju dan berkata dengan lantang. Tuan Muda, tolong bawa kami masuk, jika tidak, kami tidak punya tempat tujuan. Petik 2. Tuanku, tolong bawa kami masuk. Yang lain juga memohon. Oke, Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Terima kasih, Tuan Muda, telah menerima saya. Lebih dari 200 orang berteriak serempak. Tuanku, saya juga bersedia mengikuti di sisi Anda, tolong bantu saya memulihkan kultivasi saya. Petik 2. Tuanku, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Anda mulai sekarang. Mohon berbelas kasih, tuanku, dan bantu saya memulihkan kultivasi saya. Pada saat ini, 200 orang yang berdiri di kejauhan akhirnya tidak tahan lagi, dan mereka semua mendekat, memohon kepada Ye Yunfei. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 200 orang lainnya memulihkan kultivasi mereka satu persatu, dan mereka sangat iri. Untuk dapat memulihkan kultivasi mereka, bagi mereka, godaannya terlalu besar. Pergilah. Dengan jentikan lengan baju Ye Yunfei, gelombang kekuatan spiritual dilepaskan. Bang-bang, lebih dari 200 orang, seperti layang-layang dengan tali putus, terlempar satu demi satu karena keterkejutan. Kalian, beraninya kalian datang untuk meminta bantuan Tuan Ye. Kenapa kalian tidak datang untuk membantu saat Tuan dalam kesulitan? Barusan, dengan jentikan lengan Ye Yunfei, sebuah bola hitam terbang keluar, dan dengan keras, itu berubah menjadi formasi besar, menutupi 200 orang dalam formasi. Ini adalah manik susunan, yang diperoleh Ye Yunfei di tanah kejatuhan dewa sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menempatkanmu di planet terpencil tertentu. Lalu, kamu bisa menjaga dirimu sendiri, kata Ye Yunfei dengan dingin. Setelah berbicara, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk.
Formasi benar-benar tertutup, dan 200 orang diisolasi dan disegel dalam formasi. Wajah 200 orang itu pucat pasi. Betapa mereka menyesali tindakan mereka barusan. Jika mereka baru saja berdiri, mereka tidak perlu melakukan apapun, hanya berdiri di samping Ye Yunfei, maka nasib mereka akan sangat berbeda sekarang. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Semuanya, meskipun Dantian dan Meridian kalian telah dipulihkan, kekuatan kalian belum kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Anda minum pil ini selama periode waktu ini, tetap di sini dan berlatih keras, dan berusaha untuk memulihkan kekuatan Anda ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Tidak lama lagi saya akan pergi ke keluarga Pang untuk menyelesaikan skor. Pada saat itu, mungkin ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Anda harus siap. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 200 botol giok terbang keluar dan mendarat di depan lebih dari 200 orang masing-masing. Tuan muda, apakah Anda akan menyelesaikan akun dengan keluarga Pang? Hong Bai bertanya. Tidak buruk. Saya dan keluarga Pang memiliki kebencian yang tersumpah. Saya tidak akan menyerah sampai saya menghancurkan keluarga Pang. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata dengan ringan. Hancurkan keluarga Pang. Semua orang terkejut saat mendengar kata-kata Ye Yunfei. Anda harus tahu bahwa klan Pang adalah salah satu negara adidaya terkuat di Lautan Bintang ini, telah diwariskan selama ribuan tahun, dan fondasinya begitu dalam sehingga tak terbayangkan. Klan Pang terlalu kuat, di benak sebagian besar makhluk di Lautan Bintang ini, tidak mungkin menghancurkan klan Pang. Oleh karena itu, di Tianluo Xinghai, tidak ada satu makhluk pun yang berani mengucapkan kata-kata untuk menghancurkan klan Pang. Tuanku, klan Pang sangat kuat dan merupakan salah satu kekuatan super di Tianluo Xinghai. Jika Anda ingin menghancurkan klan Pang, saya khawatir. Hong Bai berbisik kepada Ye Yunfei. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Pang, saya akan menghancurkannya. Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya menghancurkan keluarga Pang. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Semua orang terkejut. Oke, Tuan muda, apapun yang terjadi, aku akan mengikutimu dan berurusan dengan klan Pang bersama. Hong Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Klan Pang memusnahkan kekuatan saya dan membunuh semua kerabat. Dan teman saya harus membalas darah dan balas dendam. Tidak peduli seberapa kuat klan Pang, saya tidak akan takut. Bahkan jika saya mengorbankan hidup saya tidak akan ragu. Kata Hong Bai. Ya nak, kami akan mengikutimu dan menangani klan Pang bersama. Tidak peduli seberapa kuat klan Pang, kami tidak akan takut. Yang lain juga berteriak satu demi satu. Orang-orang ini dan keluarga Pang memiliki kebencian yang mendalam. Bagus sekali, kalian harus istirahat dulu. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei mendatangi Ye Tianpeng. Ayah, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Ye Yunfei. Ini jauh lebih baik, kecuali kultivasi saya belum pulih, tubuh saya sekuat sebelumnya. Ye Tianpeng mengangguk. Ayah, bisakah kamu memberitahuku tentang masalah antara kamu dan ibu sekarang? Tanya Ye Yunfei. Oke, ini memang waktunya untuk memberitahumu. Ye Tianpeng membeku sesaat, lalu mengangguk. Bersambung.